Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Violin. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme terjadinya nyeri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai analisa instrumen penilaian nyeri. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai tata laksana nyeri akut sesuai dengan WHO Step Ladder. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai mekanisme terjadinya nyeri. Mekanisme terjadinya nyeri akan dimulai dari adanya rangsangan nyeri, baik itu rangsangan secara mekanik, termal maupun kimiawi, hingga dirasakannya persepsi nyeri. Dan proses ini akan melalui 5 tahapan penting yang nantinya secara keseluruhan akan disebut sebagai nosisepsi. Adapun 5 tahapan itu yaitu yang pertama adalah proses transduksi, yang kedua adalah konduksi, yang ketiga transmisi, yang keempat modulasi, dan yang kelima ada persepsi. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu tahapan transduksi. Tahapan ini merupakan proses perubahan bentuk dari stimulus nyeri, baik itu rangsangan mekanik, termal maupun kimia, yang nantinya akan diubah menjadi impuls listrik. Nantinya, nyeri akut akibat adanya kerusakan jaringan akan menyebabkan rilis dari beberapa mediator inflamasi, baik itu prostaglandin, leukotrin, bradikinin, histamin, maupun sitokin-sitokin proinflamasi, entah itu interleukin, TNF, maupun neurotropin. Adanya mediator inflamasi ini nantinya akan menyebabkan aktivasi dari nosiseptor yang akan menyebabkan terjadinya potensial aksi pada membran, yaitu akan terjadi depolarisasi yang ditandai dengan banyaknya masuknya ion Na ke dalam sel sehingga nantinya akan terjadi potensial aksi. Kemudian, proses akan dilanjutkan dengan tahapan yang kedua yaitu konduksi. Tahapan konduksi ini merupakan proses perambatan, penghantaran, serta penguatan atau amplifikasi potensial aksi atau impuls listrik dari ujung saraf sampai ke kornu posterior medula spinalis. Di sini ada 3 serabut saraf penting yang terlibat, yaitu ada A delta, A alpha, dan juga ada serabut C. Nantinya, nosiseptor serabut A delta ini hanya peka terhadap rangsangan mekanik dan juga termal, sehingga dia disebut sebagai mekanotermal nosiseptor. Dan nantinya serabut nosiseptor A delta ini akan berperan terutama pada saat trauma pembedahan. Sedangkan untuk serabut nosiseptor yang C, ini hanya peka terhadap berbagai rangsangan kuat seperti impuls dari mekanik, termal maupun kimiawi, sehingga dia juga disebut sebagai polimodal nosiseptor. Oleh sebab itu, nosiseptor serabut C ini bukan hanya terlibat pada saat trauma pembedahan, melainkan juga terlibat pada kondisi pasca pembedahan. Karena pada pasca bedah nantinya memungkinkan terjadinya proses inflamasi yang berarti adanya impuls kimiawi yang akan dihantarkan oleh nosiseptor serabut C. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan transmisi, yaitu proses perpindahan impuls listrik dari neuron pertama di ganglion radix dorsalis ke neuron kedua. Nantinya proses ini akan terjadi di kornu posterior yang akan naik melalui traktus spinothalamikus menuju talamus, hingga nantinya akan mencapai ke korteks somatosensori dan sistem limbik. Proses ini akan melibatkan neurotransmitter glutamat, substansi P, GABA, norepinefrin, serotonin maupun dopamin. Baik, yang selanjutnya yaitu tahapan modulasi. Tahapan modulasi ini merupakan proses inhibisi terhadap impuls listrik yang masuk ke dalam kornu posterior medula spinalis. Nantinya, apabila impuls telah mencapai korteks, akan terjadi inhibisi descendant, di mana adanya keterlibatan dari periaqueductal gray atau PAG dan juga rostral ventromedial atau RVM. Nah, impuls dari PAG ini nantinya akan diteruskan menuju serabut inhibisi neuron norepinefrin dan juga serabut inhibisi neuron serotonergic. Nantinya, kedua neuron inhibisi tersebut akan menyebabkan adanya rilis dari norepinefrin tingkat spinal dan juga serotonin tingkat spinal. Nantinya,
Norepinefrin dan juga serotonin tersebut akan menyebabkan aktivasi dari interneuron yang menyebabkan terjadinya interaksi dari sistem analgesik endogen dan juga nosisepsi yang masuk ke kornu posterior. Nantinya, proses ini akan tergantung pada bagian mana yang bersifat lebih dominan. Apabila impuls nyeri itu yang masuk lebih dominan, maka nantinya pasien akan merasakan nyeri, sedangkan apabila efek inhibisi dari analgesik endogen itu yang lebih dominan, pasien tidak akan merasakan nyeri. Pada tahap modulasi ini akan terjadi gate control of pain theory, yang berarti apabila seseorang mengalami benturan hebat, misalnya saja kita asumsikan seseorang yang membentur batu yang begitu besar sehingga kakinya akan terasa nyeri. Oleh sebab itu, kita akan secara refleks menggosok-gosokkan tangan kita pada bagian kaki yang terbentur oleh batu tadi. Dan kita akan merasakan nyeri tersebut akan semakin berkurang. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan adanya rangsangan lemah, yaitu rangsangan ringan dari gosokan ataupun rabaan dari tangan kita pada bagian kaki yang mengalami nyeri tadi akan menyebabkan aktivasi dari serabut A beta pada serabut aferen yang nantinya akan menyebabkan aktivasi pada interneuron inhibisi di kornu dorsalis sehingga nantinya impuls atau rangsangan nyeri yang dibawa oleh serabut aferen C akan dapat ditekan. Oleh sebab itu, sensasi nyeri yang kita rasakan juga akan semakin menurun. Kemudian akan dilanjutkan ke proses persepsi. Proses persepsi ini merupakan interpretasi impuls sebagai perasaan nyeri. Bahwa pada nyeri akut, nantinya akan ada keterlibatan dari persepsi pada bagian korteks somatosensoris, korteks cingulata anterior, korteks insula, korteks prefrontal maupun talamus. Nah, semua bagian itu nantinya akan disebut sebagai pain matrix yang merupakan bagian penting dalam persepsi nyeri. Korteks somatosensori akan menyebabkan adanya sensasi dari nyeri, baik itu nantinya berupa lokasi maupun intensitas nyeri. Sedangkan sistem limbik akan membentuk adanya emosional dari persepsi nyeri. Oleh sebab itu, sesuai definisinya, nantinya nyeri merupakan Oleh sebab itu, nyeri akan didefinisikan sebagai pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan secara potensial dan juga aktual. Oleh sebab itu, pasien bukan hanya akan menunjukkan intensitas atau seberapa besar dia mengalami nyeri, tapi kita juga bisa lihat dia akan mengekspresikan bagaimanakah kondisi emosional dari nyeri tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen penilaian nyeri. Instrumen penilaian nyeri ini ada yang bersifat unidimensional dan juga ada yang multidimensional. Unidimensional ini baik digunakan untuk menilai nyeri akut dan hanya bisa mengukur intensitas nyeri. Biasanya instrumen penilaian nyeri unidimensional ini baik digunakan untuk evaluasi pemberian analgetik. Sedangkan untuk yang multidimensional ini baik untuk menilai nyeri kronik dan juga nantinya akan memberikan informasi terhadap karakteristik nyeri. Serta dampaknya nantinya akan memberikan informasi mengenai aspek afektif maupun emosi dari sensori nyeri itu sendiri. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu bagian dari instrumen nyeri unidimensional, yaitu ada visual analog scale atau VAS. Nantinya pasien akan diberikan sebuah garis melintang dan pasien akan diminta untuk menginterpretasikan seberapa parah nyeri yang dirasakan oleh pasien tersebut. Misalnya saja pada garis ini. Dan pasien akan diminta untuk menandai dengan garis tegak lurus seberapa parah nyeri yang dirasakan. Misalnya pasien memberikan garis pada warna biru ini. Kemudian pemeriksa ataupun dokter akan mengukur dengan menggunakan penggaris bahwa seberapa besarkah nyeri dari pasien itu sendiri. Misalnya ini adalah penggarisnya dan garis biru atau intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien berada di tanda 40 atau setara dengan 40 mm.
Oleh sebab itu, nantinya akan diinterpretasikan bahwa nyeri pasien atau skala nyeri pasien adalah 40/100 mm atau dengan kualitas nyeri sedang. Kemudian, VAS ini memiliki beberapa kelemahan dan juga keunggulan. Untuk kelemahan yang pertama, VAS ini tidak bisa digunakan untuk mengukur semua aspek nyeri, dan pasien mungkin akan kesulitan untuk mengungkapkan nyerinya dalam sebuah garis lurus. Pasien juga nantinya tidak semua pasien dapat menggunakan VAS ini karena VAS ini memerlukan kesadaran yang baik, sehingga untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kognitif tidak bisa dievaluasi nyerinya menggunakan instrumen ini. Di sini disebutkan bahwa VAS ini membutuhkan koordinasi antara motorik, visual, dan juga konsentrasi. Sehingga di sini juga kurang efektif jika digunakan untuk pasien pasca bedah dengan kesadaran yang belum kembali seperti semula. Kemudian untuk keunggulannya, di sini dapat mengukur keadaan dan perubahan nyeri pada situasi klinis, dan instrumen ini telah tervalidasi untuk mengukur nyeri akut maupun nyeri kronis. Selain itu, visual analog scale dengan versi VAS A atau visual analog scale for anxiety juga dapat digunakan untuk menilai kecemasan sebagai perkembangan dari VAS yang original. Kemudian VAS ini juga disebutkan merupakan instrumen yang telah tervalidasi dan banyak digunakan pada penelitian yang mengevaluasi intensitas nyeri. Untuk instrumen nyeri unidimensional yang kedua yaitu ada numerical rating scale. Di sini mirip seperti VAS, hanya saja di sini pasien langsung diberikan sebuah garis yang dilengkapi angka 0 hingga angka 10. Dengan angka 0 yang berarti tidak nyeri dan 10 sangat nyeri. Nantinya akan langsung terdapat angka 1, 2, 3 hingga 10, berbeda dengan VAS yang hanya memiliki angka 0 hingga angka 10. Jadi di sini pasien langsung dapat melingkari bagian angka yang sesuai dengan tingkat nyeri yang dialami oleh pasien. Dan di sini pemeriksa tidak perlu untuk mengukur ulang menggunakan penggaris karena instrumen ini telah dilengkapi dengan garis dan juga angka numeriknya. Untuk kelemahannya itu sendiri, di sini pasien juga mungkin sulit akan mengkonversikan seberapakah tingkat nyerinya ke dalam angka-angka yang terdapat pada garis ini. Dan ini juga masih sulit digunakan untuk pasien dengan gangguan kognitif maupun pasien anak-anak ataupun pasien yang tidak kooperatif. Sedangkan keunggulannya ini lebih baik daripada VAS untuk menilai nyeri akut dan lebih mudah digunakan seperti yang dijelaskan tadi karena pemeriksa tidak perlu mengukur ulang dengan menggunakan penggaris dan pasien juga tidak perlu menerka-nerka di titik mana rasa sakitnya dan pencatatan hasilnya akan jauh lebih mudah. Untuk interpretasinya nantinya kita akan tuliskan angka seberapakah intensitas nyeri dari pasien per 10. Atau misalnya pasien di sini melingkari angka 4 seperti pasien yang tadi, maka interpretasinya adalah 4/10. Jika kita ingat pada VAS tadi, kita akan menuliskan 4/100 mm atau kita akan tuliskan 4/10 cm. Sedangkan di NRS ini kita tidak perlu menuliskan cm ataupun milimeternya. Baik, untuk instrumen yang selanjutnya yaitu Wong-Baker Face Scale. Jadi di sini akan terdapat 6 ekspresi wajah yang menunjukkan bagaimanakah intensitas nyeri dari pasien. Dengan yang 0 yaitu tidak nyeri, kemudian dengan yang gambar wajah yang kedua yaitu ada nyeri ringan yang tidak mengganggu aktivitasnya. Kemudian ada yang nomor 4 dan 6 yaitu adalah nyeri sedang, dan ada yang 8 hingga 10 itu akan menunjukkan nyeri berat. Jadi nantinya di sini pemeriksa tinggal mencocokkan bagaimanakah ekspresi wajah dari pasien terkait dengan pengalaman ataupun intensitas nyeri yang dialami oleh pasien. Untuk kelemahannya, di sini penilaiannya akan sangat subjektif karena berpengaruh dari emosi dari pasien itu sendiri dan akan sulit untuk merespon
untuk menilai respon dari pasien apabila pasiennya memang tidak cukup ekspresif untuk menunjukkan rasa nyerinya. Sedangkan keunggulannya di sini baik digunakan untuk anak usia 3 tahun ke atas dan dapat digunakan pada pasien dewasa dengan cacat kognitif yang tidak memungkinkan penilaiannya dengan FAS maupun NRS tadi. Kita akan lanjut ke instrumen penilaian nyeri yang multidimensional. Yang pertama ada McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Di sini nantinya dapat menentukan nilai kuantitatif maupun kualitatif dari nyeri. Akan dihasilkan dua nilai global, yaitu ada Pain Rating Index dan juga intensitas nyeri terkini. Untuk Pain Rating Index nantinya akan terdapat 20 pertanyaan yang nantinya akan meliputi aspek sensoris, afektif maupun dimensi nyeri. Sedangkan untuk intensitas nyeri terkini, nantinya akan terdapat skala nyeri 0 sampai dengan 5. Akan terdapat 4 bagian penting dalam instrumen ini, yaitu gambar nyeri, indeks nyeri, nyeri terdahulu dan lokasi, serta indeks nyeri saat ini. Adapun kelemahan dan keunggulan dari instrumen ini, yaitu kelemahannya kurang praktis dan membutuhkan waktu yang lama karena cukup banyak bagian yang perlu diisi, sedangkan untuk keunggulannya, instrumen ini sangat komprehensif dan juga dapat sekaligus menilai kuantitas maupun kualitas nyeri. Yang berikutnya yaitu ada Pain Diary. Pain Diary ini nantinya akan dapat mengevaluasi nyeri yang dialami oleh pasien secara utuh dalam kesehariannya. Nantinya dalam tabel ini, pasien akan mengisi tanggal dan waktu, kemudian lokasi keberadaan pasien, entah itu di rumah maupun di luar rumah, dan pasien perlu mendeskripsikan setiap nyeri yang dialami. Kemudian pasien juga di sini diminta untuk mencatat apakah ada hal yang menginduksi nyeri ataupun yang men-trigger, entah itu mengalami stres ataupun memang sempat terbentur ataukah ada sempat mengkonsumsi ataupun meminum sesuatu yang ternyata menimbulkan nyeri dari pasien dalam satu hari tersebut. Kemudian pasien juga akan diminta untuk mencatat apakah pasien melakukan treatment, entah itu melakukan pengobatan maupun melakukan intervensi lainnya terhadap nyeri, dan ini akan dituliskan selama beberapa hari yang kemudian akan dievaluasi oleh tenaga medis. Adapun kelemahan dari instrumen ini yaitu memerlukan kepatuhan pasien dan akan sulit digunakan untuk pasien-pasien geriatri. Karena pada pasien geriatri akan terjadi penurunan waktu respon dan transmisi impuls yang melambat sehingga persepsi nyeri juga akan bisa berubah. Dan pada pasien-pasien yang tidak patuh, nantinya instrumen ini tidak akan diisi secara utuh oleh pasien per harinya. Sementara itu, keunggulannya yaitu instrumen ini dapat memantau variasi intensitas nyeri sehari-hari, sekaligus kita dapat mengevaluasi bagaimanakah respon terapinya. Karena di kolom terapi ini, pasien juga nanti akan menuliskan apakah nyerinya membaik dengan pengobatan ataukah tidak. Jadi kita sebagai tenaga medis dapat mengevaluasi apakah agen anti nyeri tersebut masih mempan untuk pasien ataukah perlu dilakukan perubahan maupun kombinasi. Dan untuk keunggulan lainnya, di sini instrumen ini akan sangat membantu untuk evaluasi secara kontinu. Baik, kita akan lanjut ke tata laksana nyeri sesuai dengan step ladder WHO. Untuk tata laksana nyeri menurut WHO, di sini saya akan langsung tampilkan baik itu nyeri akut maupun nyeri kronis. Jadi di sini untuk nyeri akut, di sini WHO menyarankan bahwa dimulai dari strong opioid untuk nyeri intensitas sedang maupun nyeri intensitas berat. Nantinya yang dapat digunakan yaitu seperti morfin sulfat dan dapat pula digunakan oksikodon maupun dapat digunakan fentanyl. Sedangkan untuk tata laksana yang kedua dapat dilanjutkan dengan menggunakan opioid ringan untuk nyeri ringan maupun nyeri sedang. Nantinya beberapa yang dapat digunakan seperti kodein, paracetamol, ataupun dihidrokodein.
Dapat pula digunakan tramadol, tapi tidak dianjurkan untuk menggunakan kombinasi dari opioid ringan ini secara bersamaan. Sedangkan untuk yang Prorenata atau dapat digunakan jika perlu, dapat pula diberikan morfin sulfat immediate release. Kemudian apabila nyerinya sudah semakin ringan, nantinya dapat dilanjutkan dengan non-opioid seperti gunakanlah NSAID seperti paracetamol, dan apabila memang perlu dapat digunakan low dose ibuprofen. Sementara itu, untuk nyeri kronis kita akan balik penerapannya, yaitu dimulai dari non-opioid, kemudian dapat menggunakan opioid ringan, dan dapat menggunakan strong opioid sesuai dengan gambaran dari mild pain, moderate pain, dan juga severe pain pada layar ini. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya mengenai manajemen nyeri yang dimulai dari proses terjadinya nyeri, kemudian kita membahas instrumen yang dapat digunakan untuk menilai nyeri, serta bagaimanakah penata laksanaan nyeri sesuai dengan stakeholder WHO. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat.